Kita itu, kalau ada orang yang memanfaatkan kita, kita harus seneng nggak? Oh, seharusnya kita merasa dibutuhkan, bersyukur ya. Betul, ini banyak sekali kesalahan nih orang nih. Saya nggak mau dimanfaatkan. No. Kawan-kawan sudah yang saat ini mungkin sedang di kantor atau sedang di unit atau bahkan sedang di rumah, dimanapun berada, tetap harus bekerja dengan sepenuh hati. Itu poinnya. Karena tidak ada artinya bekerja itu kalau tidak mengejar value. Tidak ada artinya nominal sebesar apapun kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan lahir batin. Dan hari ini saya mau sapa dulu buat semua yang sudah bergabung, baik via Zoom, Clouds Meeting, maupun juga tentu YouTube streaming di PJB TV Media. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, mudah-mudahan sehat. Puasa sudah masuk, kayaknya udah tinggal setengah bulan lagi gitu ya, nggak kerasa. Tapi pandeminya kapan selesai? Tolong itu jawabannya nanti kita jawab dari hati saja. Tapi yang pasti hari ini senang sekali karena akan ada bocoran cerita dan juga informasi bagaimana kiat untuk bisa meraih kebahagiaan. Karena ternyata resep rahasianya itu dibilang banyak, nggak banyak-banyak banget, dibilang sedikit juga nggak sedikit-sedikit banget. 7 Laws of Happiness. Hari ini akan kita bahas bersama pembicara istimewa kita. Profilnya nanti akan saya bacakan secara khusus, tapi sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa selamat siang dan tentu selamat datang kembali dalam program PJB Ngopi kali ini, putaran ke-6, episode ke-6. Senang sekali Pak Soeharto, Direktur SDM PJB sudah bergabung. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Pak Harto, apa kabar hari ini? Pak Harto sudah bersama dengan kami, juga kawan-kawan direksi, Bapak dan Ibu Dewan Komisaris, Sekretaris Dekom juga sudah bersama. Mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir bisa mengikuti di tengah padatnya agenda hari ini. Dan yang tidak boleh lupa untuk disapa tentu adalah GM PJB Academy, Pak Agus Bagio. Selamat siang, apa kabar Bapak? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Ini nggak kerasa Pak, kita sudah masuk putaran ke-6. Iya betul. Kayaknya baru kemarin ya Pak, jelang Ramadan kita mulai dari episode pertama. Responnya luar biasa, baik lewat sosial media, sudah menanti-nanti tiap pekan akan hadir tamu-tamu istimewa siapa, tema yang akan dibahas apa. Dan yang paling menarik adalah hari ini seperti biasa kita sudah siapkan 5, jadi 5 golden seat untuk yang setia dari awal sampai akhir, plus 3 apresiasi untuk pertanyaan paling menarik. Namun sebelum kita mulai secara resmi PJB Ngopi kali ini, edisi The 7 Laws of Happiness, saya terlebih dahulu ingin mengundang dengan hormat Pak Agus Bagio untuk menyapa kawan-kawan PJB dan juga warganet yang bergabung bersama kita. Silakan Pak Agus Bagio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu bergabung di acara ini. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekanku semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sudah bergabung di sini Pak Soeharto, dan menyusul akan bergabung di sini para Dekom, juga direksi, serta akan bergabung kawan-kawan dari PLN Pusat. Alhamdulillah siang ini sudah bersama kita narasumber yang kita tunggu-tunggu. Halo Pak Arfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, baik Pak. Dan Alhamdulillah Mbak Putri sudah siap sebagai host kita hari ini. Halo Mbak Putri. Halo Pak Agus. Serta Mas Bowo yang kami hormati. Pada siang hari ini, di acara ngopi ini, kira-kira pesan pertama saya adalah jangan lewatkan setiap acara ngopi. Karena nanti ada acara ngopi yang selanjutnya. Ayo kita bergabung lagi ya.
Dan pesan saya yang kedua adalah ikuti acara ini sampai akhir. Karena kita akan bahas materi yang bagi kita boleh dikatakan gue banget gitu. Kenapa demikian? Karena Pak Arfan nanti akan membimbing kita bagaimana menemukan kebahagiaan. Bahagia itu penting, baik untuk kita maupun untuk perusahaan kita. Sebab sudah banyak yang mengakui bahwa semakin bahagia seseorang, ia akan menjadi semakin produktif. Jadi kalau mau posting productivity, maka harus posting happiness. Dan rasa bahagia seseorang juga akan menyebabkan katanya neurotransmitter yang ada di tubuh kita makin banyak memproduksi antibodi gitu. Maka kita akan mempunyai imun yang baik, antibodi kita meningkat. Ini penting, apalagi untuk kondisi pandemik seperti sekarang ini. Tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada rekan-rekan semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bulan Ramadan bersamaan dengan masa pandemi, maka jangan lupa jaga iman, juga jaga imun, supaya aman jiwa dan raga kita, kata Mbak Putri begitu. Baiklah, Bapak Ibu semua, ayo kita simak acara ini dari awal sampai akhir. Saya yakin Anda semua betah dengan acara ini, karena materinya menarik, serta narasumbernya Pak Arfan ini tak kalah menarik. Saya sudah mengikuti banyak kali acara beliau. Baiklah, selamat mengikuti, selamat menikmati acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan pembukanya JMPJB Academy, Pak Agus Bagio. Kalau tadi Pak Agus bilang bisa dipastikan narasumber kita hari ini sangat menarik karena beliau rutin memang mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan, khususnya inspirasi Ramadan yang berlangsung dalam bulan ini ya. Kawan-kawan, ini pesan sponsor ini. Hari Sabtu kalau belum ada agenda penting lain yang harus diikuti, boleh diluangkan waktu untuk jam 9:30 sampai jam 11 daftar ikutan inspirasi Ramadan, karena nanti akan dibahas setan-setan yang bikin manusia itu susah sukses. Tapi hari ini tema kita adalah The 7 Laws of Happiness During Pandemic. Karena sehat aja nggak cukup, butuh bahagia untuk bisa produktif, mengutip apa yang disampaikan Pak Agus Bagio tadi. Jadi sebelum saya mengundang secara khusus tamu istimewa kita hari ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit profil beliau. Beliau adalah sarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Master of Science Industrial Relations and Human Resources Management di London School of Economics, LSE, United Kingdom. Dan juga sempat mengikuti juga Summer Session on Business and Management, Sophia University, Tokyo, Japan. Dan beliau ini adalah CEO dari Institute for Leadership and Life Management, ILM, yang sudah menulis 11 buku bestseller, di antaranya You Are a Leader, Life is Beautiful, Cherish Every Moment, The 7 Laws of Happiness yang akan kita singgung secara khusus hari ini, You Are Not Alone, I Love Monday, Life is Beautiful Too, Happiness at Arfan Pra, Happiness at Work, Happiness Cafe, and Love is the Answer. Ini yang paling baru, Love is the Answer. Lita, kalau pengen akrab nyebut buku terakhir beliau. Beliau juga adalah kolumnis di majalah SWA dan Harian Bisnis Indonesia, dan beliau adalah juga narasumber aktif talk show Smart Happiness di Smart FM Network dan juga Sonora Network setiap hari Jumat mulai pukul 7 sampai 8, disiarkan live ke lebih dari 30 kota di Indonesia, dan juga Kompas TV. Langsung saja kita sambut sosok istimewa yang akan berbagi rahasia, aturan, hukum untuk meraih kebahagiaan dengan 7 langkah mudah. Ini dia motivator nasional, leadership and happiness, Bapak Arfan Pradiansyah. Bersama-sama kita akan mengikuti profil beliau terlebih dahulu lewat video singkat yang akan kita saksikan bersama. Jadi kawan-kawan bisa mengenal lebih dekat sosok beliau. Selamat menyaksikan.
Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, sebelum saya undang narasumber kita, hari ini senang sekali karena bergabung bersama dengan kita Direktur Utama PJB, Bapak Iwan Agung Firsantara. Terima kasih sudah bergabung, Pak Sekper, jajaran Direksi, Dewan Komisaris. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Arfan Pradiansyah. Saya minta tepuk tangan untuk kawan-kawan. Pak Arfan, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri? Kabar baik sekali Pak, sehat dan mudah-mudahan semakin bahagia setelah ikut kelas Bapak. Amin, amin. Ya. Terima kasih ya Mbak Putri. Senang sekali hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dirut, Pak Iwan Agung, yang saya hormati Pak Soeharto, kemudian Pak Agus Bagio ya sebagai GM, kemudian juga teman-teman GM PJB dimanapun Anda berada, ya, kemudian teman-teman manajer, ya, para leader di PJB, kemudian juga para leader di anak perusahaan PJB yang kebetulan hadir pada siang hari yang indah ini, kemudian juga teman-teman dari PLN Pusat, ya. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman pada sesi kita yang luar biasa ini, dan juga kepada semua teman-teman dari PJB ya, dimanapun Anda berada yang saya cintai, juga kepada masyarakat umum yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih, senang sekali hari ini bisa berada bersama-sama dengan Anda dalam situasi seperti ini. Memang kita harus bersyukur ya kepada kemajuan teknologi yang bisa mempertemukan kita gitu ya. Jadi ini sebetulnya udah sama aja kayak kita ketemu ini, nilai silaturahminya itu sama ya Mbak Putri ya. Okay. Betul, Pak Arfan. Baik. Pak Arfan, ada ini, yang menarik nih Pak. Mohon yes, izin sebelum kita bahas tema kita hari ini, ada yang menarik bahwa ternyata di situasi pandemi sekarang itu sehat fisik saja nggak cukup. betul. Sehat mental, bahagia itu penting. Tapi tidak betul. mudah untuk tetap menjaga ritme kebahagiaan karena kondisinya serba tidak pasti. Jadi mohon Pak Arfan hari ini akan diawali sekitar 25-30 menit. Pak Arfan akan berbagi materi dulu kawan-kawan. Fitur chat room-nya akan kita tutup dulu sementara. Tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan jelang sesi tanya jawab kita mulai. Jadi untuk selanjutnya Pak Arfan mohon bimbingan dan arahan supaya yang ikut sesi ini lebih bahagia dari sebelumnya. Nah, betul sekali tadi ya, kalau tadi Mbak Putri bilang kita happiness itu, tadi Pak Agus juga sudah mengatakan ya, happiness itu akan meningkatkan imun kita. Jadi kalau kita bahagia, itu nanti neurotransmitter yang ada di otak kita itu akan berinteraksi gitu. Dan akan menghasilkan 4 yang namanya neurotransmitter. Jadi neuron-neuron berinteraksi menghasilkan 4 neurotransmitter. Ya tergantung dari nanti pikiran apa yang kita ciptakan gitu. Jadi ada yang namanya serotonin, ada yang namanya dopamin,
ada yang namanya endorfin, ada yang namanya oksitosin. Nah itu, ya. Jadi serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin itu adalah neuron-neuron yang ada dalam tubuh kita yang kalau kita memikirkan sesuatu yang positif, dia akan berinteraksi gitu. Ya, jadi kalau dulu kan kita pernah dengar itu ya, Raffi Ahmad itu pernah ketahuan dia makan ini ya, obat terlarang gitu ya. Itu ya. Ternyata obat yang dimakan Raffi itu sebetulnya bisa diciptakan oleh pikiran kita sendiri kalau kita selalu berpikir positif gitu. Ya, kan yang namanya artis itu kan dia perlu selalu tampil selalu gembira, ceria, apalagi Raffi kan membawakan banyak acara tuh. Nah, satu ketika moodnya kok agak turun gitu. Wah, ini gimana nih? Kok mood saya turun? Kok saya jadi galau nih gitu ya. Nah, kemudian mencari obat namanya katinon. Ya. Nah, katinon itu kemudian dia makan obat itu, kemudian dia jadi merasa lebih happy, lebih ceria, lebih semangat gitu. Nah, tahukah teman-teman semua bahwa sebetulnya obat semacam itu ada di dalam otak kita sendiri. Jadi otak kita itu bisa memproduksi hormon-hormon yang membuat kita bahagia kalau kita memikirkan hal-hal yang positif gitu. Nah itu, jadi sebetulnya Tuhan itu maha besar ya teman-teman ya. Otak kita itu sudah menjadi sebuah apotek hidup sesungguhnya. Ketika kita memikirkan hal yang positif itu akan tercipta sendirinya gitu. Hormon-hormon kebahagiaan gitu ya. Baik teman-teman semua, gini Mbak Putri. Sebelum kita masuk ke materi, saya pingin cek dulu nih. Saya pingin cek kesehatan dulu gitu ya. Gini, caranya adalah melalui kuis. Jadi saya akan bacakan kuis. Tolong teman-teman perhatikan. Nanti dari kuis ini ada 4 pilihan jawaban. Nah, saya akan minta teman-teman untuk memilih 1 dari 4 pilihan yang tersedia. Oke? Siap, dan semuanya harus pilih ya. Semuanya harus pilih. Judul kuis saya adalah digantung sampai kering. Nah, Mbak Putri, kalau mendengar judul saya ini digantung sampai kering, kira-kira yang terbayang di Mbak Putri apa tuh, Mbak? Jemuran, Pak Arfan. Betul sekali. Emak-emak soalnya. Betul sekali ya. Jadi sekarang tolong lupakan dulu pekerjaan Anda, lupakan dulu semua PR-PR Anda. Coba kita ingat masalah cucian dulu nih, teman-teman ya. Judulnya digantung sampai kering. Begini ceritanya. Mungkin nampak sedikit kuno sekarang, tapi tidak terlalu lama di masa lalu, ketika menjemur baju di luar rumah adalah satu-satunya cara untuk mengeringkan pakaian. Sekarang kita dilengkapi dengan pengering otomatis dari mesin cuci. Dulu biasanya Anda yang harus memperhatikan cuaca ketika sedang mencuci, atau harus menghabiskan waktu untuk mengeringkan celana jeans yang basah. Nah, bayangkan teman-teman semua, Anda berada pada zaman ketika segalanya dicuci dengan tangan dan digantung sampai kering. Baju-baju kotor mulai menumpuk. Anda benar-benar harus mencucinya hari ini juga. Tapi ketika Anda melihat angkasa, Anda melihat awan gelap pertanda akan turun hujan. Nah, pertanyaannya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Oke? Mau nyuci, tapi lihat awan kok gelap nih, sebentar lagi bakalan hujan. Nah, ada 4 pikiran yang mungkin terlintas di kepala Anda. Pertama, Anda mengatakan seperti ini, oh tidak, kau pasti bercanda. Maksudmu, aku harus menunggu sampai besok. Apa yang akan aku pakai? Nah, itu yang pertama. Oke? Yang kedua, Anda berpikir seperti ini, tunggu saja sebentar dan lihat apakah cuaca akan cerah. Oke? Artinya apa? Kalau cuaca cerah, lanjutkan mencuci. Kalau cuacanya hujan, kayaknya besok saja, tunda saja. Oke? Yang ketiga, Anda mengatakan seperti ini. Hore, aku rasa aku tidak harus mencuci hari ini. Oke? Yang keempat, Anda mengatakan seperti ini. Aku akan tetap mencuci, biarpun hujan atau tidak. Nah, itu dia. Silakan teman-teman pilih. Dari 4 ini, mana pilihan Anda? Coba pilih dulu. Oke. Kalau Mbak Putri yang mana? Saya akan jujur, saya akan pilih nomor 4, Pak Arfan. Jadi walaupun di luar gelap, saya cuci sementara dulu, saya jemur di dalam rumah, menunggu situasi di luar terkendali. Gitu, oke. Nah, itu nanti silakan teman-teman yang lain juga pilih ya. Semua harus pilih nih dari 1 sampai 4 ya. Jangan ada yang nggak pilih. Semua harus pilih ya. Dan tips dari saya adalah 1, jangan terlalu serius. Itu tipsnya.
Nggak boleh serius, tapi tetap fokus ya Pak Arfan ya. Iya. Oke, Jangan siap. terlalu serius ya. Ini jangan mikirin kerjaan dulu. Kita lupakan dulu pekerjaan, lupakan PR dulu untuk 2 jam ini. Kita jawab pertanyaan ini. Oke, siap? Sudah? Siap. Nah, Mudah-mudahan teman-teman sudah punya jawaban nih Pak Arfan. Mudah-mudahan. Nah, tulis jawaban Anda ya. Oke. Nah, Siap. setiap jawaban itu ada maksudnya tuh Mbak Putri. Jadi begini Mbak Putri. Ini kuis psikologi namanya. Nah, yang membuat kuis ini, games ini bukan saya, Mbak Putri. Tapi ada seorang psikolog, pakar psikologi dari Tokyo Daigaku atau Tokyo University yang namanya Profesor Isamu Saito. Ya. Nah, Isamu Saito ini, dia adalah seorang pakar psikologi yang kemudian dia menciptakan game-game psikologi untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Anda. Apa yang ada dalam kepala kita tuh ketahuan semua nih di sini nih. Ya. Makanya ini nama gamesnya ini adalah kokologi. Kokologi. Ya. Kokologi itu dari bahasa Jepang, dari kata kokoro. Kokoro itu artinya pikiran atau hati, itu kokoro. Kan seringkali kita tahu kokoro no tomo, tahu kan ya? Betul. Kalau kokoro no tomo itu kokoro artinya pikiran atau hati, dan tomo dari kata tomodachi. Tomodachi itu artinya teman. Jadi kalau kokoro no tomo itu artinya teman hati gitu, alias soulmate gitu. Sambil belajar bahasa Jepang nih lumayan dapat bonus dari Pak Arfan. Silakan Pak Arfan dilanjut. Ya, jadi kokoro no tomo itu teman hati, soulmate. Tapi kalau kokologi artinya ilmu, logi dari kata logos bahasa Yunani ya. Jadi artinya ilmu tentang pikiran atau hati, itu kokologi ya. Nah, begini ceritanya ya, saya bacakan dari Profesor Isamu Saito ya. Jadi begini, ketika cuaca buruk yang tak terduga ditambahkan ke dalam tugas-tugas rumah tangga yang membosankan, Anda mendapatkan contoh nyata stres kecil yang dihadapi dalam hidup dan pekerjaan Anda. Oh, rupanya ini tentang stres. Jadi ketahuan nanti nih siapa yang lagi stres nih, ketahuan nih. Sekarang ini nih teman-teman nih. Ya. Nah, jadi jawaban Anda terhadap cucian menunjukkan ukuran stres yang saat ini sedang Anda rasakan dalam kehidupan dan pekerjaan Anda. Oke. Wah. Oke, siap-siap. Mari kita lihat ya. Siapa yang menjawab nomor 1 tadi? Boleh tunjukkan? Boleh nomor 1. Di sini semua jawaban benar karena ada maknanya. Nomor 1, ya. Udah? Sudah ada tunjuk tangan, Mbak Putri? Sejauh ini pantauan saya, Pak Arfan yang tunjuk tangan karena ngasih contoh, Pak. Oh iya. Ada yang pegang kepala, ada yang wah. Siapa yang nomor 1 belum ya? Nomor 2 siapa? Belum terlihat. Nomor 1 belum terlihat. Nomor 1 belum terlihat. Nomor 2 juga belum terlihat. Ayo dong teman-teman partisipasinya. Pengen yang dimunculkan jangan profile picture masing-masing, tapi dirinya pada saat ini harus hadir utuh untuk ikut. Boleh ya? Biar kita bisa menyimak nih. Wah, Pak Agus Kusuma angkat tangan nomor 2. Makasih Pak. Saya suka nih yang jujur-jujur. Mas Hari. Pak Eko Setiawan. Pak Eko Setiawan pilih jawaban nomor 2. Siapa lagi? Oke. Siapa lagi? Pak Arif Hernawan. Pak Arif Hernawan rupa-rupanya memilih jawaban nomor 2. Mas Jamingan Said. Oh, ini hobi ngejam ini pasti orangnya nih. Nah, ada Mbak Eva. Mbak Eva juga pilih jawaban nomor 2. Wah, oke. Sejauh ini itu yang pantauan saya, Pak. Mudah-mudahan. Yang termonitor Mbak Putri ya. Nomor 3 ini nomor 3. Hore, Boleh coba? aku rasa aku tidak harus mencuci hari ini. Ayo siapa? Coba siapa? Nomor 3. Asik, gak nyuci dulu hari ini. Istirahat cuci, libur cuci. Ada nggak? Oh, ini senyum-senyum nih. Mas Wibowo jangan senyum-senyum, Mas ikut milih, Mas. Mana nih? Yang nomor 3 ada nggak? Tadi banyak. Oke, Mbak Nuansa terima kasih untuk partisipasi. Ada lagi yang jawaban nomor 3, angkat tangan. Yang garuk-garuk hijab barusan, oh itu bukan jawab, itu lagi garuk-garuk. Oke, Mbak Kurotul Ainia, jawaban nomor 3. Oke, aku simpan jawaban. Mbak Ervina Febri, Mas Rama Haryuda, thank you angkat tangan. Mas Hafid Eika dari Cirata, UCRT. Siapa lagi nih yang memilih jawaban nomor 3? Sejauh ini sementara itu yang terpantau, Pak Arfan. Nih, Mas Rama, oke, thank you. Saya masih penasaran yang nomor 1 nih, Mbak Putri. Nomor 1 itu yang ngomong begini, Mbak. Nomor 1 yang ngomong, oh tidak, kau pasti bercanda. Maksudmu, aku harus menunggu sampai besok. Apa yang akan aku pakai? Nah, itu siapa tuh? Nomor 1. Ada nggak? Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Jawab itu nggak apa-apa. Ada? Tunjuk tangan. Coba, ada nggak? Sejauh ini belum ada. Ini kayaknya teman-teman PJB ini bukan penganut aliran nomor 1, Pak.
Berarti mayoritas teman-teman di PJB ini yang nomor 4 nih kalau gitu. Nah, Nomor coba kita yang pastikan, mengatakan, benar nggak nomor 4? aku akan tetap mencuci biarpun hujan atau tidak. Tunjuk tangan, siapa? Coba. Yang mazhabnya ikut Rizkyani Putri. Jawaban saya. Aryani Abdullah, terima kasih sudah raise hand. Siapa lagi yang mau raise hand nih? Siapa lagi? Boleh Banyak. angkat tangan, raise hand. Buktinya Mas banyak. Dimas Kaharudin, terima kasih Mas Dimas. Mas Dwi Juli Harsono, pilihan jawaban keempat. Mas Ismail, terima kasih. Terus Mas Ya. Didi Sulistianto, Mas Andri Darmanugroho, Mas Anas Febrian, Pak Iwan Agung pilih jawaban nomor 4. Pak Yusuf Hadianto, terima kasih. Pak Agus Bagio belum angkat tangan Pak, saya Bagus, todong. Bapak oke. tadi pilih jawaban Pak. keempat juga, Harus oke pilih. siap Pak Agus Bagio. Kemudian Mbak Oinike Simorangkir, thank you, pilih jawaban nomor 4. Siapa lagi? Mbak Citra Sakina, Mas Nufriyadi, hai. Thank you. Kayaknya Oh nomor 2 mayoritas ya. tadi Mbak Citra ya. Terima kasih Mas Nufriyadi. Mbak Citra tadi nomor 2. Terus yang lain juga ini kayaknya iya aja nih. Coba Mas Haryanto. Ya, Mbak Putri ya. Banyak banget Pak yang nomor 4. Ternyata Pak oke. Arfan. Mayoritas. Berarti Banyak kita banget. bisa bilang ya bahwa mayoritas di PJB itu nomor 4 ya hari ini ya. Iya, boleh dibilang Baik. mungkin sekitar 70%. Oh, oke. Apa artinya? Nah, ini. Pengen tahu Nah, artinya? Pengen tahu pengen ya? banget, Pak. Oke. Iya. Gini. Jadi ini ternyata ini mengenai stres nih, ukuran stresnya itu. Jadi stres itu kalau dari 0 sampai 100, nah ini ketahuan semua nih. Mari kita lihat ya. Yang pertama, orang yang mengatakan, oh tidak, kau pasti bercanda. Maksudmu, aku harus menunggu sampai besok. Apa yang akan aku pakai? Itu nggak ada ya? Di PJB Nggak ya? ada, nggak ada satupun, nggak ada. Alhamdulillah. Karena Kenapa, kalau Pak? ada itu stresnya itu dari 0 sampai 100, itu stresnya 80. Wow. Oke. Alhamdulillah nggak ada ya di PJB ya yang 80 Alhamdulillah nggak ya. ada yang level stresnya di 80. Bagus sekali, bagus sekali. Kita masuk ke yang kedua ya. Ya. Orang yang kedua yang mengatakan tunggu saja sebentar dan lihat apakah cuaca akan cerah. Siapa tadi? Lumayan banyak, 25% ada. Kurang lebih 20%. Orang yang menunjuk ini, untuk jawaban ini, tingkat stresnya tuh 50, Mbak. Oke. 50. Jadi begini, 50%. Anda, penjelasannya begini, Anda tidak dipenuhi stres dalam hidup. Anda tetap dapat tenang ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan. Tetap tenang. Teruslah berusaha menyelesaikan masalah yang dapat Anda pecahkan ketika masalah tersebut muncul. Anda akan baik-baik saja. Ingat, tidak semua stres itu buruk. Biarkan stres dalam hidup memotivasi Anda. Oke. Ini bagus ya? Kita beri tepuk tangan dong. Bagus. 50% level stres untuk dikelola. Keren. Terima kasih. Nah, berikutnya. Yang nomor 3, siapa tadi? Yang mengatakan, hore, aku rasa aku tidak harus mencuci hari ini. Siapa? Ada ya beberapa ya, Mbak Putri ya? Oke. Ini kayaknya nggak stres belas ini, Pak. Nah, tingkat stresnya orang-orang yang mengatakan seperti ini, kurang lebih ada berapa orang yang terpantau, Mbak Putri? Tadi kayaknya cuma 2 atau 3 deh, Pak. Oke. Sedikit. Ya, ini tingkat stresnya ini hampir 0. Wow. Hampir 0. Ya. Wow. Penjelasannya begini, Anda tidak membiarkan masalah kecil mengganggu dan tidak punya alasan untuk khawatir. Anda mungkin sudah yakin dengan filosofi tenang. Anda toh tidak dapat menghentikan hujan hanya dengan mengkhawatirkannya. Oke. Kita beri tepuk tangan ya. Nol ya. Tepuk tangan. Harus belajar dari yang nggak stres. Ini ada yang apa? PJJ ya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini kelompoknya Mbak Putri juga ya? Yang 4 Banyak ini ya? orang ikut saya. Ini mayoritas Saya ya? ikut mereka juga. Betul. Penasaran banget. Ini Iya. mayoritas di atas 50% menjawab keempat. Baik. Aku akan tetap mencuci biarpun hujan atau tidak. Tingkat stres Anda yang menjawab ini, Ya. mau tahu nggak? Mendekati 100. Serius? Kok kayaknya saya nggak berasa stres ya, Pak Arfan ya? Pak Arfan tiba-tiba terputus ya? Itu ibaratnya lagi anti klimaks itu. Baru tahu saya kalau stres. Tiba-tiba koneksinya juga stres. Dengerin saya stres. Baik, kita menunggu ya tersambung kembali dengan Pak Arfan Pradiansyah, pembicara kita hari ini.
seperti ada kendala teknis. Ini salah satu tantangan kalau lagi online meeting seperti saat ini, tapi jangan khawatir, kita akan segera upayakan untuk tersambung kembali tanpa mengurangi materi yang akan segera kita serap dari beliau. Dan akhirnya terungkap ya fakta bahwa ternyata lebih dari 50%. Maafkan saya tidak bermaksud membawa pada kesesatan ya. Kalau tadi saya jawab 4 itu murni karena ya udahlah nanggung, udah dicuci ya udah cuci aja sampai selesai, perkara di luar hujan atau enggak ya sudah biarin, toh nanti bisa dijemur dulu sementara di dalam. Pikir saya begitu. Ternyata kata profesor di Jepang, itu adalah gejala stres yang levelnya mendekati 100, bahkan lebih stres dari yang pertama ya, pilihan jawaban pertama. Coba kita masih akan tunggu tersambung dengan Pak Arfan saat lagi. Jadi kawan-kawan mohon untuk menunggu sejenak. Jangan khawatir, tetap fokus, karena hari ini kita akan segera cari tahu rahasianya. 7 cara untuk tetap bahagia. Kita berupaya tersambung kembali ya. Tim ILM juga berupaya keras saat ini untuk bisa menghubungkan kembali Pak Arfan Pradiansyah dengan kita. Namun mohon menunggu sejenak, mohon kesediaan. Aku cuman heran aja nih, yang lain aku minta nunggunya nyantai. Mas Dimas Kaharudin kerja terus. Mas, tolong lebih dinikmati hidup ini, Mas. Dia ngetik gak ada selesai dari tadi. Oh, soalnya kerjaan kalau tim IT gitu ya, kerjaannya niat betul ya. Terima kasih ya kawan-kawan masih setia bersama dengan kami. Kita masih menunggu Pak Arfan, mudah-mudahan tersambung kembali. Kira-kira apa alasannya ya? Kenapa di antara keempat jawaban itu ternyata pilihan jawaban keempat justru paling stres levelnya ya? Paling tinggi level stresnya. Kita menunggu sejenak ya, mohon waktu. Teman-teman ada sampai yang semangat. Wih, nomor 4. Oh iya, boleh. Saya coba cek dulu. Coba pengen denger semangatnya. Kalau ini lagi masih nyimak fokus, raise hand dong, raise hand. Saya pengen lihat nih yang masih fokus. Saya akan mengawali dengan, Mbak Nalia, terima kasih mendahului. Gercep. Boleh, raise hand? Oke. Masih kenceng banget nih. Asik. Semua masih semangat. Thank you. Mbak Nalia. Mas Anas Febrian, dalam? Pak Arfan sudah berhasil. Sudah tersambung? Alhamdulillah. Pak Arfan, mohon maaf, tiba-tiba hilang dari pandangan saya. Saya kira koneksi saya yang bermasalah. Pak Arfan, boleh kita lanjutkan kembali karena ternyata yang stres nggak cuma saya, tapi koneksi juga ada masalah di sana. Iya. Kita lanjut Pak Arfan. Kenapa nomor 4? Nomor 4 ini paling stres ternyata, levelnya paling tinggi. Terima kasih Mbak Putri dan mohon maaf teman-teman semua ya, ada gangguan ini nih. Oke. Jadi yang nomor 4 ini ternyata tingkat stresnya mendekati 100 nih menurut Profesor Isamu Saito. Nah penjelasannya begini teman-teman, Anda merasakan stres yang tinggi dalam hidup sehingga mengabaikan kenyataan dan berusaha mencapai hal yang mustahil. Ketika gagal, Anda akhirnya berhadapan dengan masalah yang lebih besar lagi dan lebih banyak stres daripada sebelumnya. Jika Anda meluangkan waktu untuk santai dan memikirkan semuanya, Anda akan melihat berapa banyak usaha yang terbuang. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu tegang. Memakai kaos kaki yang sama sehari lagi tidak akan membunuh Anda. Kira gitu. Ya. Jadi ini ternyata ini terungkap sudah. Tapi pertanyaan gini sebetulnya Mbak Putri ya. Ini mewakili apa yang kita rasakan akhir-akhir ini enggak sebenarnya? Banget Pak Arfan. Banget. Apalagi ini. Untuk bisa tetap rilis perasaan kita jauh-jauh dari stres dalam kondisi serba tidak pasti itu challenge-nya luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi teman-teman ini yang work from home ya, mungkin sekarang ini sudah sebulan lebih work from home tuh udah merasa jenuh, bosan dan sebagainya ya, udah mulai kurang bahagia ya. Nah, karena itu memang sesi ini memang sangat penting sekali ya untuk memberikan boost vitamin kepada teman-teman ya supaya imunitasnya meningkat ya. Nah, tetapi gini Mbak Putri, yang namanya stres itu bagus atau enggak sih? Saya pribadi merasa stres itu perlu, namun dalam kadar yang tidak terlalu tinggi dan itu harus dikelola. Betul. Nah, gambarnya seperti ini kalau kita bicara mengenai stres nih. Jadi yang paling bawah itu namanya tingkat stres, Mbak. Oke. Yang paling bawah tingkat stres, yang atas itu adalah kinerja. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kinerja yang paling tinggi itu ada di mana kalau lihat gambar ini?
di tingkat stres yang medium, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Betul. Jadi tadi yang paling bagus jawabannya yang mana tadi tingkat stresnya? Yang ternyata nomor 2 ya Pak ya? Nomor 2, 50%. Siapa tadi 50? Iya. Beri tangan lagi 50. Ada Pak. Ada 30% jawab pilihan jawaban nomor 2. Keren. Bayu Itu yang paling Purwaningtyas. bagus, gitu ya. Selamat. Kenapa? Karena kalau kita tidak stres sama sekali, nah ini, tadi kan ada yang jawabannya nomor 3 ya, yang nggak stres sama sekali ya. Siapa coba tadi? Ya, ada, tapi sedikit Ya, Pak. 2 atau 3 orang. Nah, 2 atau 3 orang. Pertanyaannya, kok bisa sih kerja di PJB nggak stres? Jangan-jangan kerjanya nggak maksimal nih, yang 2-3 orang ini loh. Gitu. Karena, atau jangan-jangan kerjanya emang beres Pak. Makanya gitu nggak ya. stres sama sekali, saking canggihnya ngerjain gitu. Karena orang yang bekerja itu, kalau ingin kinerjanya bagus itu harus stres. Jadi Harus ada stres itu harus, betul, iya. Stres itu harus. Tapi stresnya kita kelola. Nah, ini teman-teman yang sudah melewati 50% stresnya itu, berarti nanti kurvanya akan turun kalau sudah lewat 50%. Berarti tadi yang sudah stres 100% ini memang bahaya nih. Ini harus segera istilahnya di boost lagi nih, ininya ya. Hormon anti stresnya ini harus di boost lagi nih gitu ya, teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman semua ya. Dong, Pak. Hari ini partisipan kita bikin acara ini sesuai kebutuhan berarti. Sesuai tepat banget. sasaran. Ya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kita bicara mengenai happiness ya, apa sih yang namanya happiness itu? Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat gambar ini ya, supaya bisa menjelaskan happiness dengan cara yang mudah. Gambar di sebelah kiri ini gambar orang yang sakit perut ya. Nah, Mbak Putri, kalau melihat orang sakit perut, pertanyaan kita apa? Sudah makan atau belum? Atau salah makan? Nah, kalau lihat orang sakit perut, maka pertanyaannya adalah salah makan apa? Betul ya? Ya. Salah makan apa? Nah, itu orang yang sebelah kiri. Orang yang sebelah kanan, badannya sehat-sehat aja. Ya. Tapi kelihatannya dia lagi galau nih. Lagi galau nih. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngelihat orang yang galau, pertanyaan kita apa Mbak Putri? Lagi mikirin apa sih? Oke. Kepikiran apa gitu. Kepikiran apa ya? Sebetulnya pertanyaannya sama pertanyaan dengan orang yang di sebelah kiri. Orang yang di sebelah kiri tadi pertanyaan kita apa? Salah? Salah makan apa? Salah makan apa? Orang sebelah kanan? Salah mikir apa? Salah makan apa juga Mbak Putri? Oh. Nah, ini kita lihat di gambar berikutnya ya. Tapi, nah ini, orang yang sebelah kiri tadi salah makan apa? Itu makanan yang masuk ke dalam mulut. Itu ya, salah makan apa? Karena makanan yang masuk ke dalam mulut itu akan menentukan tingkat kesehatan kita. Betul ya Mbak Putri ya? Betul. Jadi kita sakit perut itu kan karena makan makanan yang kurang higienis, ya, makanan yang kurang bergizi, ya, makanan yang kurang bersih dan sebagainya. Itu membuat kita akhirnya jadi kolesterol meningkat, asam urat meningkat dan sebagainya. Itu makanan yang masuk ke dalam mulut. Nah, yang sering kali kita lupakan Mbak Putri adalah makanan yang masuk ke dalam pikiran. Ini kan makanan juga masuk kan? Benar nggak Mbak Putri? Betul. Iya. Stimulus itu juga makanan yang masuk ke dalam pikiran. Betul. Apalagi kita pas lagi work from home begini ya, tahu-tahu kita nengok ke pekarangan tetangga, ternyata mobilnya kok baru ya tetangga kita ya. Waduh, dari mana itu dia bisa punya uang sebanyak itu ya? Kok dia bisa beli mobil baru ya? Masuk ke makanan ke dalam pikiran kan? Ini kenapa ini gitu? Jadi kesehatan kita itu sesungguhnya tergantung bukan hanya dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita, tapi juga makanan yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu menentukan kesehatan. Bahkan penelitian di dunia kedokteran membuktikan dari pasien-pasien yang datang ke dokter itu 70% pasien yang datang ke dokter, 70% itu penyakitnya itu ternyata bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang disebut dengan istilah psikosomatis. 70%, berarti sebetulnya penyakit fisik itu, makanan yang masuk ke dalam mulut itu hanya menyebabkan penyakit 30%. 70%-nya lagi adalah dari makanan yang masuk ke dalam pikiran kita. 70%. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Makanan yang masuk ke dalam mulut kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena efeknya langsung terasa. Apa itu? Perut kita mules. Itu tanda bahwa kita salah makan. Tapi kita juga harus tahu, 70% penyakit itu bukan di situ. 70% penyakit itu adalah dari makanan yang masuk ke dalam kepala kita. Itu 70%.
Nah, apa hasilnya? Makanan yang salah masuk ke dalam pikiran kita itu adalah perasaan-perasaan yang negatif. Seperti apa? Merasa galau, merasa sedih, merasa kecewa, marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Berbagai perasaan negatif yang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kan kalau kita bicara happiness, happiness itu kan adalah perasaan ya. Ya, happiness itu kan adalah feeling. Ya, Mas Bowo boleh bantu saya ya. Happiness itu kan adalah feeling, ya, perasaan kita gitu ya. Nah, perasaan kita itu sesungguhnya adalah sebuah barometer, Mbak Putri. Barometer dari apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi, kalau kita mau tahu apakah kita salah makan apa enggak, lihatlah perut kita. Perut kita sakit atau enggak, itu ketahuan kita salah makan atau enggak. Kalau kita mau tahu kita salah makan ke dalam pikiran atau enggak, kita masukin makanan yang negatif nggak ke dalam pikiran? Taunya dari mana, Mbak? Kalau kepala tiba-tiba pening, sakit, nggak nafsu makan. Nah, itu fisik. Oh. Itu fisik. Itu makanan yang masuk ke dalam mulut yang salah nih, mungkin nih, yang membuat kita akhirnya jadi pusing kepala dan sebagainya. Tapi dari mana kita tahu bahwa makanan yang salah, ada makanan yang salah yang masuk ke dalam pikiran kita? Dari mana? Gelisah. Dari? Galau. Dari perasaan, Mbak. Jadi barometer kita itu adalah perasaan. Nah, perasaan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan agar kita dapat memonitor makanan-makanan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi, kalau perasaan kita galau hari ini, perasaan kita gundah gulana, perasaan kita marah, perasaan kita kecewa, sedih, dan lain sebagainya, ya, itu menunjukkan ada makanan yang salah yang masuk ke dalam pikiran. Nah ini. Jadi barometernya adalah perasaan. Itu. Dan ini rumusnya selalu seperti itu. Pikiran yang membuat perasaan, bukan sebaliknya. Segala sesuatu itu kuncinya ada di pikiran, Mbak, bukan di perasaan. Jadi kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, tapi yang mengontrol itu adalah pikiran. Jadi kita bisa mengontrol pikiran. Jadi kalau kita mau bahagia, yang harus dikontrol adalah pikiran kita. Pikiran, makanan-makanan yang masuk ke dalam pikiran. Bayangkan begini misalnya. Kita hari ini kan sedang bahagia ya, kita bisa berkumpul ini keluarga besar PJB ya, yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia bisa berkumpul dan sebagainya. Kita sedang bahagia, mudah-mudahan ya di siang hari ini. Tapi tiba-tiba ada WA masuk nih. Mendadak nih, ada WA masuk, kemudian kita baca. Kemudian ini ngata-ngatain kita gitu. Kita dibilang Anda perusak rumah tangga orang, gitu. Waduh. Pertanyaannya, berubah nggak perasaan kita? Tentu berubah, Pak Arfan. Langsung berubah ya. Dari tadi bahagia, langsung kita marah kita. Ini siapa ini? Ini kok orang nggak dikenal nih? Kok langsung nuduh-nuduh saya? Ini maksudnya apa nih? Itu ya. Langsung perasaan kita berubah ya, Mbak ya. Jadi saya kenapa? Ini siapa nih salah kirim nih gitu. Oke. Tapi kok tahu nomor saya gitu kan? Ganggu banget moodnya, betul. Betul, ganggu banget langsung. Nah, jadi perasaan kita tergantung dari makanan yang masuk ke dalam pikiran. Pikiran, betul. 3 menit kemudian ada WA lagi masuk. Ternyata dari nomor yang sama. Dia bilang begini, mohon maaf Pak, Bu, tadi saya salah kirim WA. Aduh, ini kalau orang Inggris bilang jekete salah kirim. Berubah lagi nggak Mbak Putri? Berubah, Pak Arfan. Ketawa, betul. Lucu. Betul, iya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari contoh sederhana tadi, yang ingin saya sampaikan adalah perasaan kita itu berubah-ubah tergantung dari apa pikiran yang masuk ke pikiran kita. Karena itu kita harus selalu mengelola pikiran kita. Karena itu kalau kita bicara mengenai happiness, maka the secret of happiness, ya rahasia kebahagiaan itu adalah tergantung dari apa? Tergantung dari makanan-makanan yang masuk ke dalam kepala kita. Ya seperti ada di gambar ini itu. Kalau masuknya makanan bergizi, maka keluarnya juga adalah makanan yang bergizi. Hidup yang bahagia. Kalau makanan yang masuk makanan bergizi. Jadi istilahnya ini seperti kalau dalam komputer itu GIGO namanya. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, keluarnya juga adalah sampah. Gitu ya. Tapi kalau yang masuk makanan yang bergizi, maka keluarnya adalah hidup yang bahagia. Nah, siang hari ini saya ingin share kepada teman-teman ada 7 makanan bergizi yang harus selalu kita masukkan ke dalam pikiran kita supaya hidup kita selalu bahagia. Gitu Mbak Putri ya. Ini kelihatannya banyak nih Mbak Putri, ada 7.
Tapi sebenarnya kalau kita tahu strukturnya, ini saya membuat sebuah happiness model ya, Mbak Putri. Kalau tahu strukturnya ini sesungguhnya hanya dibagi dalam 3 bagian besar ya, Mbak Putri ya. Yang pertama adalah yang namanya intrapersonal relation. Oke. Ini urusannya sama diri sendiri nih. Hubungan dengan diri sendiri, betul. Ya. Jadi ada 3 nanti, ada 3 hal, ada 3 makanan yang harus kita masukkan ke dalam kepala kita supaya kita bahagia yang terkait sama diri sendiri. Tetapi yang namanya kebahagiaan itu kan bukan hanya berkaitan dengan diri sendiri ya. Betul. Juga kebahagiaan berkaitan dengan orang lain. Nah, itu namanya adalah interpersonal relation. Gitu. Ada 3 hal nanti yang terkait dengan interpersonal relation, hubungan kita dengan orang lain. Nah, tapi walaupun kita sama diri kita sendiri sudah bahagia, sama orang lain juga sudah bahagia, tapi belum lengkap rasanya kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, itulah yang namanya relation with God, hubungan dengan Tuhan. Nah, itu nanti rumusnya hanya ada 1, Mbak Putri. Ya. Baik, mari kita lihat sekarang ya, apa sih isinya nih dalam setiap bagian ini ya. Sudah penasaran banget, Pak Arfan. Ya, intrapersonal relation itu ada 3, Mbak. Ya, akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah yang namanya passion. Apa itu passion? Sabar. Sabar. Jadi kita harus sabar. Itu yang pertama ya. Tapi nanti sabar yang seperti apa? Nah ini, seringkali sabar yang kita artikan tuh sabar yang salah tuh. Ya, bukan sabar itu nanti yang akan kita bahas, tapi sabar yang beneran nih, Mbak Putri ya. Yang kedua, selain sabar juga ada yang namanya gratitude. Apa itu gratitude? Bersyukur. Ini yang juga sangat diperlukan nih untuk bisa bahagia dengan diri sendiri. Ya, gratitude. Yang ketiga adalah simplicity. Apa itu simplicity? Simplicity adalah kemampuan untuk menangkap hakikat, menangkap esensi ya dari setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu ya, simplicity ya. 1, 2, 3 ini untuk hubungan dengan diri sendiri, Mbak Putri. Kemudian kalau kita sudah berhasil hubungan dengan diri sendiri, maka kita naik level hubungan dengan orang lain sekarang ya. Hubungan dengan orang lain itu interpersonal relation. Ini juga ada 3, Mbak. Apa itu? Yang pertama adalah love atau kasih. Ya, kasih atau love. Yang berikutnya, yang kedua adalah giving, memberi. Yang ketiga adalah forgiving atau forgiveness. Maafkan. Nah ini. Jadi kalau hubungan sama orang lain nih, itu cuman kasih, memberi, memaafkan. Itu aja. Kasih, memberi, memaafkan. Itu rumusnya. Supaya bisa bahagia. Ya. Nah, terakhir hubungan kita dengan Tuhan itu yang pamungkasnya itu rumusnya cuma 1. Surrender. Apa itu surrender? Berserah. Berserah, bukan pasrah. Nah, ini nanti kita akan bahas nih. Beda sekali, berserah dengan pasrah itu beda sekali, ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Putri. Kita mulai dari yang nomor 1 ya, Mbak ya. Menarik sekali. Makanan nomor 1 yang harus masuk ke pikiran kita. Sabar. Sabar. Nah, gini teman-teman. Ini sebetulnya saya bikin workshopnya ini 2 hari nih, Mbak Putri. Ini dari buku saya The 7 Laws of Happiness ini. Dan yang buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya bikin buku ini 6,5 tahun loh, Mbak. Cukup lama itu. Wow. Ya, 6,5 tahun melakukan research dan sebagainya itu selama 6,5 tahun sehingga menghasilkan buku 7 Laws of Happiness. Di Indonesia sudah bestseller, sekarang sudah dibawa ke berbagai belahan dunia, sudah dibawa ke Malaysia, ke Vietnam juga sedang diproses diterjemahkan ke dalam bahasa Vietnam gitu. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman gitu. Ya, ini. Nah, dalam buku ini saya mengemukakan mengenai yang namanya happiness model. Jadi model kebahagiaan itu seperti apa sih? Ada 7 ini, yang namanya The 7 Laws of Happiness. Pak Iwan Agung punya pertanyaan menarik. Ada konsep happy company. Kalau ada, seperti apa? Bentuk dan cara mewujudkannya. Baik. Dari sisi company, dari sisi culture, menarik sekali pertanyaan ini. Pak Arfan, mohon menanggapi. Langsung saya jawab ya. Ya, monggo. Karena waktunya singkat, maka saya jawab agak singkat juga ya, teman-teman. Silahkan. Ya. Jadi, konsep happiness dalam perusahaan itu, ini sudah banyak dikembangkan oleh banyak ahli ya. Dan terakhir kali saya baru menghadiri sebuah konferensi, Happiness Conference, ya, Positive Psychology Conference di Australia, setengah tahun yang lalu, di bulan Juli tahun 2019, di mana para ahli seluruh dunia ini, 50 negara bertemu yang merumuskan mengenai apa itu happy company. Nah, rumus happy company itu secara umum saja nanti bisa kita perdalam lagi. Mungkin nanti saya bisa ngobrol lagi dengan
Pak Iwan Agung atau dengan Pak Soeharto ya mengenai happy company, rumusnya itu disingkat PERMA. PERMA itu singkatan ya. P-nya adalah positive emotion, E-nya adalah engagement, R-nya adalah relationship, M-nya adalah meaning, A-nya adalah accomplishment. Jadi ini adalah lima komponen yang harus dipenuhi oleh sebuah happy company. PERMA itu adalah apa? P yang pertama adalah positive emotion. Jadi perusahaan yang bahagia itu harus memastikan bahwa semua orang yang datang ke kantor itu semuanya gembira, semuanya semangat, antusias, bahagia, semuanya ingin berkontribusi gitu. Itu namanya positive emotion. Kemudian di level antar individu juga hubungan antar atasan dan bawahan itu harus bagus. Hubungan antar atasan bawahan itu harus harmonis. Ya, harus dilandasi dengan sikap saling peduli. Kemudian juga nanti kita harus survei juga dengan customer kita. Customer kita ini semuanya punya emosi positif atau tidak terhadap kita gitu. Ya, itu yang pertama ya, positive emotion. Rumus yang kedua adalah engagement. Apa itu engagement? Engagement adalah keterlibatan. Nah ini, gimana ini keterlibatan karyawan di PJB ini seperti apa? Itu harus kita survei nanti. Ya, secara engagementnya seperti apa? Apakah teman-teman itu cukup engage dengan perusahaan, merasa terikat dengan visi misi perusahaan, visi dan misi kita kan mulia ya, untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui listrik kan sebetulnya begitu. Anda merasa engage nggak dengan visi dan misi perusahaan itu gitu, ya. Kemudian juga relationship. Nah, bagaimana ini hubungan tadi antar manusianya itu seperti apa? Itu relationship. Berikutnya adalah meaning. Apakah pekerjaan di PJB ini rasanya bermakna atau tidak bagi teman-teman? Atau jangan-jangan cuman nyari uang saja, hanya rutinitas, mencari nafkah saja gitu. Ya, hanya cari makan saja gitu. Yang perlu dicari itu bukan hanya makan, tapi makna, bukan hanya makan. Iya, nah, itu setuju. Ya, karena kalau cuma cari makan itu nggak ada beda sama ayam loh, Mbak. Betul, bertahan hidup untuk makan saja, betul. Ya, manusia itu cari makna, bukan hanya makan. Nah, terakhir adalah achievement, accomplishment. Orang yang berprestasi itu adalah orang yang bahagia. Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau kita tidak berprestasi. Kenapa? Karena orang yang tidak berprestasi itu harga dirinya menjadi rendah. Karena dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, jadi ini nanti kita harus coba evaluasi di 5 area ini. Positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Itu Pak Iwan Agung. Ini singkat tapi sungguh bermakna, sangat menjawab secara umum. Nanti detailsnya akan bisa dibicarakan langsung ya antara Pak Irfan dengan Pak Iwan Agung. Ini saya mau lanjut, banyak yang bertanya menarik, ada hal yang kebetulan serupa pertanyaannya. Ini antara Mas Alkandar Alonso dan juga pertanyaan dari kawan lainnya. Ketika mendengar materi yang disampaikan Pak Arfan Pradiansyah ini, saya jadi sadar untuk menjadi lebih baik. Namun ketika dalam kehidupan nyata kembali lupa diri. Ada tips untuk tetap istiqomah konsisten berpegang teguh pada teori yang kami pelajari hari ini, karena terkadang realita dapat berkata lain. Ini sekaligus pertanyaan Mas Agus Priyono agar tetap bisa istiqomah, karena kalau habis denger gini biasanya bisa, tapi dalam kurun waktu sekian balik lagi. Mohon tips. Baik, mungkin bisa sekalian beberapa pertanyaan Mbak Putri, supaya saya bisa menjawab sekaligus. Baik. Wah, ini kalau memang kelas berat pembicaranya ya, pertanyaannya mau 3 langsung diborong dulu, mohon maaf. Baik, dari Mas Hafid LK, apakah benar produktivitas dalam bekerja itu dipengaruhi oleh tingkat stres? Apabila iya, pernah tidak ada survei tentang penyebab terbesar stres yang dialami karyawan? Baik. Terima kasih, lanjut dulu Mbak. Baik, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, biasanya moderatornya gaya-gaya nanya, ini moderatornya kewalahan kasih pertanyaan. Nah, ini nyambung tadi informasi dari Mas Alonso, sekaligus pertanyaan, ikhlas dan menjadi baik itu bagus, namun terkadang orang baik beda tipis, dan malah menjadi orang yang kurang pintar, karena terkadang ada beberapa hal yang perlu diperjuangkan. Bagaimana untuk menjadi baik dan tetap bijak dalam bertindak, alias ikhlas tapi tetap smart. Jadi ikhlas tapi tidak teraniaya, tetap smart. Oke. 3 pertanyaan, Pak Arfan, mau direspon dulu atau sekaligus saya sambung lainnya?
2 lagi boleh, Mbak? 2 lagi boleh. Oke, Iya. ini tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Arfan, tapi mungkin minta digarisbawahi kembali dari Mr. Hoiri, cara memilih makanan untuk pikiran yang selalu positif. Tadi beberapa ada informasi disebutkan mungkin terlewat. Kemudian dari Mas Didi Sulistianto, bagaimana cara agar bisa menjadi pengamat yang baik? Baik. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Jadi saya jawab secara cepat ya. Ya. Tadi ada yang mengatakan gimana caranya supaya selalu istiqomah. Betul. Orang yang bagus itu, orang yang baik itu, Mbak, bukan orang yang baik sekali-sekali. Banyak orang yang baik itu cuma sekali-sekali, itu bukan orang baik namanya. Baiknya cuma kalau habis gajian, baik. Syarat dan ketentuan berlaku, Pak Arfan. Berlaku ya. Kalau mau gajian, rajin, report buru-buru ngomongin. Kalau mau gajian, jadi itu hanya baik pada saat-saat tertentu. Aha. Gitu ya. Kalau lagi mau minjem duit, baik, gitu ya. Kalau mau minta tolong, baik. Nah, yang namanya orang baik itu adalah orang yang selalu baik. Itu yang susah. Gimana caranya kita bisa selalu baik? Gitu. Oh, jadi orang baik itu gampang, Mbak. Jadi orang baik itu gampang. Tapi selalu baik yang susah. Ya. Ya, bagaimana kita bisa, kalau Mbak Putri, kalau saya baik sama Mbak Putri juga baik kan? Otomatis. Kalau saya nggak baik sama Mbak Putri baik nggak? Pikir-pikir. Nah, Ngapain saya baik ke Pak Arfan? Pak Arfan nggak baik ke saya? Padahal itu salah ya, Pak. Pikiran seperti itu salah. Jadi gini, kita baik sama orang itu karena kita orang baik. Jadi Mbak Putri baik sama saya itu karena Mbak Putri orang baik. Ya. Bukan karena saya baik sama Mbak Putri. Siap. Kalau Mbak Putri hanya baik pada saya ketika saya baik sama Mbak Putri, berarti Putri bukan orang baik. Karena orang baik akan selalu baik kepada siapapun, termasuk pada orang yang tidak baik pada dia. Ya. Saya baik kepada orang yang ngejahatin saya juga baik. Kenapa? Karena saya orang baik. Kira-kira begitu jawaban saya. Jadi yang diperlukan dalam hidup itu adalah selalu istiqomah, istiqomah. Dan tadi ini kaitan dengan yang bertanya cara memilih makanan gimana. Nah ini, kita bisa istiqomah itu tergantung dari makanan apa yang masuk ke dalam kepala kita. Makanya hati-hati ini dengan apa yang panca indera kita ini. Karena yang menarik begini Mbak, makanan positif, ketika makanan positif masuk ke dalam kepala kita, itu pasti kita dalam kondisi sadar. Benar nggak? Iya. Saya tanya sekarang, ada nggak di ruangan ini, ya di acara kita ini, yang sekarang ini mendengarkan kita, ikut acara kita tapi tidak sadar? Lagi fly gitu ada? Lagi fly, lagi menerawang, lagi setengah sadar, ada ikut acara kita? Bisa jadi kalau kurang fokus akan terjadi, Pak. Tapi kalau mau fokus, tidak ada. Semua pasti sadar, Mbak. Semua Betul. orang yang ikut ini pasti sadar. Ya, semua orang yang ikut acara ini pasti sadar. Ketika kita sedang mendapatkan makanan yang positif, itu kita pasti sadar. Nggak ada orang yang lagi fly ikut acara ini. Tapi yang menarik, ketika makanan negatif masuk ke dalam kepala kita sadar nggak? Sering nggak sadar, Pak. Sering nggak sadar. Niatnya cuma mau buka Facebook aja, Mbak. Cuma mau buka Facebook. Tahu-tahu lihat, ini ada teman lama nih. Kok dia sekarang beda ya wajahnya ya? Kok jadi lebih cantik dari dulu ya? Dulu nggak secantik ini nih wajahnya nih. Oh, coba saya kontak deh gitu. Nah itu kan yang membuat akhirnya jadi selingkuh, CLBK dan sebagainya kan. Ya. Padahal waktu pertama kali terjadi itu kan sebetulnya kan nggak sadar kan, niatnya cuma mau buka Facebook, mau silaturahmi sama teman. Ya. Silaturahim, sebenarnya niatnya kan baik gitu. Yang ingin saya katakan adalah makanan positif itu ketika masuk itu pasti kita sadar. Tetapi makanan negatif ketika masuk itu seringkali kita dalam kondisi tidak sadar. Sehingga akhirnya makanan itu sudah tumbuh di dalam kepala kita menjadi pohon-pohon kemarahan, pohon-pohon kebencian, pohon-pohon selingkuh, pohon-pohon korupsi. Sehingga akhirnya dia menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan lagi. Padahal kalau kita tahu ketika itu masih kecil saja, istilahnya kita akan bisa memadamkan api kalau api itu masih kecil. Kalau apinya sudah besar, kita akan sulit memadamkan api. Itu Mbak. Jadi filter itu harus diawali lewat kesadaran, Pak Arfan. Filter itu harus dilewati dengan kesadaran. Betul. Itu cara memilih makanan itu adalah dengan sadar tadi, supaya kita selalu istiqomah. Ya kemudian
produktivitas. Produktivitas itu tergantung dari stres. Yes, betul. Tapi stres yang seperti apa? Nah, stresnya itu memang kita harus stres, harus. Makanya tadi saya bilang itu, ya secara bercanda tadi saya bilang itu kok bisa ada tuh 2 orang, 3 orang kok nggak stres sih kerja di PJB gitu. Itu karena kalau nggak stres itu nggak boleh, Anda harus stres. Tetapi Anda harus tahu takaran stresnya sampai 50. Lebih dari itu prestasi Anda akan turun. Nah, yang menarik adalah penelitian membuktikan, penelitian psikologi positif, bahwa kalau Anda bahagia, gembira, semangat, optimis, itu kinerja Anda itu akan meningkat 56%. Ini hasil penelitian. 56%. Artinya apa? Orang-orang yang biasa-biasa saja itu bisa menghasilkan 100 pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, tapi orang-orang yang bersemangat, yang gembira, yang bahagia, itu bisa melakukan 156 pekerjaan dalam kurun waktu yang sama, Mbak. Gitu. Jadi ini luar biasa dahsyat nih, 56% produktivitas kalau Anda bahagia dalam bekerja. Itu hasil penelitian psikologi positif dari Shawn Achor, ya, teman-teman semua. Kemudian masalah ikhlas. Nah, kok ikhlas merasa teraniaya? Nah, ini aneh ini. Orang yang Ikhlas, orang yang tapi tetap bahagia. smart gitu, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain begitu. Bagaimana, Mbak Pak? Putri, kita itu kalau ada orang yang memanfaatkan kita, kita harus seneng nggak? Oh, seharusnya kita merasa dibutuhkan, bersyukur ya. Betul, ini banyak sekali kesalahan nih orang nih. Saya nggak mau dimanfaatkan. No, justru, nah ini bahkan ada hadisnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi bagi manusia lain. sesama. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyediakan diri kita untuk Dimanfaatkan oleh orang lain, menjadi manfaat untuk orang lain. Tanpa mengabaikan kebahagiaan diri kita, Pak Arfan? Betul, Boleh tidak? justru semakin banyak dimanfaatkan, itu semakin bahagia. Seperti Luar sapi itu adalah makhluk yang paling Makin berbahagia. diperas susunya. Sapi, iya. Bukan hanya susunya, Mbak, dagingnya, susunya, kulitnya, cingurnya, apalagi buntutnya, kikil kakinya, iya, semua. kotorannya bahkan itu. Iya. Jadi begini, kita harus ubah nih teman-teman semua. Orang yang paling bermanfaat adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi mulai hari ini, teman-teman harus bilang ke atasan Anda. Ya, bilang ke GM Anda di masing-masing wilayah, Pak, Bu, saya sekarang sudah siap untuk Eksploitasi. Oh, salah. dimanfaatkan. Kenapa? Ya. Saya selama 2 jam ini, saya Arfan Pradiansa, selama 2 jam ini siap dimanfaatkan oleh teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Karena bagaimana mungkin saya bisa jadi orang yang bermanfaat kalau saya tidak siap untuk dimanfaatkan. Jadi mulai hari ini, datang ke atasan Anda bilang, Pak, Bu, saya sekarang sudah siap, Pak, untuk dimanfaatkan. Silakan Bapak dan Ibu manfaatkan saya lahir batin untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan percayalah bahwa para leader kita di PJB ini akan memanfaatkan Anda dengan penuh tanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Jadi jangan merasa teraniaya. Semakin Anda bermanfaat, Anda semakin bangga, semakin bahagia. Anda menjadi sebaik-baiknya manusia gitu. Itu Mbak Putri. Saya kira saya sudah semua tuh, ya. Iya, boleh ada waktu singkat untuk 1 atau 2 pertanyaan terakhir, boleh ya Pak Arfan ya? 5 boleh, 5. Oh, 5 boleh. Oke, kalau gitu saya baca tanpa terkecuali ini. Bagaimana tips, ini dari Mas Andri Darmanugroho. Pak Arfan, bagaimana tips melatih untuk bisa berpikir terbuka, open-minded, agar tidak selalu berprasangka buruk atas segala kejadian atau respon orang lain yang tidak sesuai harapan kita? Apakah ini berkaitan dengan orang baik? Ya baik aja, nggak usah ada syarat dan ketentuan ya. Ada Mas Dimas Kaharudin, mohon share tambahan tips-tips praktikal sehari-hari yang mudah diingat untuk mengimplementasikan 7 pilar kebahagiaan yang tadi disebutkan oleh Pak Arfan. Mas Rama Haryuda, bagaimana cara untuk tidak mudah iri? Karena biasanya itu kita jadi nggak happy hanya gara-gara iri dengki. Kemudian ada Mas Muhammad Agustian, ini insya Allah yang sekaligus terakhir. Bagaimana cara untuk dapat meningkatkan intrapersonal, sabar, syukur, sederhana? Sebab seringkali sangat sulit untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apakah kita sudah bersabar, kita sudah bersyukur, kita sudah melihat segala sesuatunya dengan lebih sederhana? Pak Arfan.
Terima kasih, ini pertanyaan bagus-bagus sekali ya. Banget. Bagus banget nih. Saya mulai dari Mas Rama dulu nih. Cara tidak mudah iri. Apa? Iri, saya langsung membandingkan dengan syukur ya. Iri langsung dibandingkan dengan syukur. Syukur adalah ketika kita fokus pada kelebihan siapa? Kita. Yes. Syukur adalah ketika kita fokus pada kelebihan kita. Iri adalah Ketika kita fokus pada kelebihan dan rahmat yang diterima orang lain. itu. Itu Wah, sekali. Jadi ini udah langsung ketahuan nih. Iri itu lawan dari syukur. syukur. Jadi orang yang iri itu pasti tidak. Melihat kelebihan pada diri, rahmat yang diterima oleh diri. Iya. Orang lain terus. Wah, orang ini dapat ini. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Betul. Iya. Betul. Kantor lain selalu kelihatan lebih enak dari kantor sendiri. Iya. Istri orang seringkali terlihat lebih cantik dari istri sendiri. Kenapa? Iya kan gitu kan? Karena ketika kita sudah memiliki sesuatu, biasanya kemampuan kita mengapresiasi menurun, Mbak. Jadi begini, ketika Mbak Putri ngelihat tas ada di toko gitu, ya, ada tas bagus banget nih tasnya nih. Wah, Mbak Putri berpikir kalau saya bisa beli tas ini, kebahagiaan saya pasti akan meningkat gitu. Ya, itu tingkat kebahagiaannya mungkin 10. Ya, ketika Mbak Putri belum memiliki tas itu. Kemudian nabung, akhirnya mampu beli. Ketika Mbak Putri beli, pertama beli, megang, kemudian bawa ke rumah, pulang ke rumah, itu tingkat kebahagiaannya sudah menurun tuh, Mbak. Sudah 9 tuh. Sudah turun jadi 9. Setelah Mbak coba pakai kemana-mana, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah menurun lagi jadi 8 atau 7. Nah, kita seringkali under value sama apa yang sudah kita miliki. Dan over value sama apa yang dimiliki oleh orang lain. Yes. Gitu ya. Jadi Padahal kalau boleh saya sederhanakan sedikit, saat kita fokus ke orang lain, kita fokus untuk mengasihi dan berbagi kepada orang itu, tapi pada saat fokus ke diri sendiri, fokus pada rasa syukur, keberlimpahan berkah yang kita terima. Sampai di situ tidak akan ada rasa iri dan dengki. 100 ya. Oke, jadi fokus kepada kelebihan diri, jangan fokus pada kelebihan orang lain. Gak ada gunanya. Oke. Buat Anda tidak bahagia. Oke. Ya, tips untuk berpikir terbuka. Nah, ini juga menarik. Banyak orang yang tidak bisa berpikir terbuka. Tips untuk berpikir terbuka adalah perlakukan asumsi sebagai asumsi, jangan sebagai fakta. Banyak orang yang memperlakukan asumsi sebagai fakta, Mbak. Apalagi di zaman sekarang, baca sosmed. Memperlakukan Semua asumsi terlihat sebagai fakta. Itulah definisi dari yang namanya prasangka, Mbak. Jadi apa yang disebut dengan prasangka? Kan prasangka itu kan dosa ya. Di ayat Quran juga ada tuh. Sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Apa definisi prasangka? Prasangka adalah memperlakukan asumsi sebagai fakta. Padahal itu asumsi, itu cuma ada di kepala Anda aja, tapi Anda anggap itu fakta. Nah, itu. Orang yang terbuka itu tidak akan pernah memperlakukan asumsi sebagai fakta. Dia akan selalu bisa mendengarkan orang yang berbeda pendapat. Bukan menerima ya. Tolong digarisbawahi teman-teman, beda ya. Mendengarkan dengan menerima. Saya mau mendengarkan siapapun yang berbeda pendapat sama saya. Dan siapa tahu saya yang salah gitu. Iya. Siapa tahu saya yang salah, saya bisa berubah ketika saya yang salah. Dan ketika saya mengatakan, oh saya yang paling benar. Nah, orang yang menganggap dirinya paling benar, itu sudah menuhankan dirinya. Karena yang paling benar sesungguhnya hanya Tuhan. Yang paling benar hanya Tuhan. Paling benar dan selalu benar. Yang paling benar, berarti Anda sudah menganggap diri Anda Tuhan. Ya. Orang yang terbuka adalah orang yang menganggap bahwa mungkin saja ada kebenaran dari orang yang berbeda pandangan dengan saya. Ya. Betul. Itu ya, Mbak Putri ya. Siap. Tips untuk mengingat ini ya, yang namanya apa tadi intrapersonal tadi, sabar, syukur, dan simpati. Sabar, syukur, menyederhanakan. Ya, jadi kalau sabar yang harus diingat adalah sabar itu kunci keberhasilan, sabar itu kunci kebahagiaan, dan sabar itu adalah ketika Anda bisa menikmati body, mind, and soul itu bersatu gitu. Ada banyak sekali orang yang body, mind, soul-nya selalu berpisah loh, Mbak. Iya. Iya kan? Misalnya badinya sedang sama-sama kita nih, tapi pikirannya sudah ada di meeting berikutnya. Oh ya nih, saya udah ada meeting berikutnya nih. Oh, udah ada pekerjaan lain nih. Oh, sekarang saya mau nyiapin buka puasa nih gitu.
Ketika kita udah mikir mau nyiapin buka puasa apa ya? Saya belum siap nih gitu. Kenikmatan kita mendengarkan acara ini terganggu nggak? Sangat terganggu. Nah, kesabaran kita menurun nggak? Sangat menurun. Berarti kalau untuk meningkatkan kesabaran, berarti rumusnya kita harus satukan badan, pikiran, hati, dan jiwa kita di satu tempat. Body, mind, and soul di satu tempat. Itu yang namanya sabar. Ketika kita badannya ada di sini, tapi pikiran mikirin nanti buka sama apa, itu udah nggak sabar namanya. Tuh. Syukur, nah ini cara mengingatnya apa? Selalu fokus ke dalam, jangan fokus keluar, fokusnya ke dalam. Lihat kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Dan jangan lupa teman-teman, tadi saya sampaikan apa? Bersyukur itu bukan di masa senang. Kalau di masa senang, orang yang selingkuh itu bersyukur. Iya, selingkuh tapi nggak ketahuan. Aduh, untung banget saya nggak ketahuan. Itu bersyukur. Orang yang korupsi nggak ketahuan, itu bersyukur. Bersyukur. Jadi tidak ada bedanya Anda sama orang jahat. Kalau Anda hanya bisa bersyukur di masa senang, tidak ada bedanya Anda sama orang jahat. Nggak ada bedanya. Tapi orang yang baik adalah orang yang bisa bersyukur, tetap bersyukur di masa susah. Kenapa? Karena Allah itu maha besar rahmat dan berkahnya. Kita hari ini kita masih bisa kerja, masih bisa ketemuan kayak begini ini udah luar biasa rahmat dan berkah Tuhan itu luar biasa. Ya. Nah satu lagi simplicity, caranya gimana? Itu tadi selalu ketika Anda mengalami masalah teman-teman, posisikan diri Anda di posisi pengamat. Jangan lupa kalimat saya, pengamat bola itu selalu lebih pintar dari pemain bola. Dari pemain bola. Karena dia bisa melihat lapangan itu secara keseluruhan. Dia bisa lebih jernih dalam melihat masalah. Pemain itu terlibat emosi, dia udah nggak jernih lagi. Nah, jadilah pengamat ketika Anda menghadapi masalah apapun, jadilah pengamat. Selalu keluar dari kotak. Anda bisa melihat diri Anda sendiri tadi. Ada dua loh, ada dua. Ada Arfan yang lagi berantem sama istrinya, ada Arfan yang lagi jadi pengamat di belakang. Nah, itu Mbak Putri. Terima kasih kawan-kawan, nantikan jadwal berikutnya minggu depan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kondisi sehat, penuh semangat, optimisme, dan rasa syukur yang tak pernah padam. Pak Arfan Pardiansyah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, terima kasih kawan-kawan ILM untuk dukungannya, dan terima kasih PJB Academy, sehat selalu, ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan puasa Ramadannya lancar dan mendapatkan pahala. Sekali lagi saya Rizkyani Putri, mewakili kawan-kawan panitia mengucapkan terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan, dan untuk ke-8 pemenang, stay, karena nanti akan ada sesi khusus setelah ini bersama dengan panitia. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Pak Arfan Pardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Arfan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih, Pak Arfan. Terima kasih Pak Dirut, Pak JM, terima kasih hadirnya. Sampai jumpa.